Selamat sore Bapak Pengasuh mata kuliah, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kubus Umurobaka, NIM 16 340 350. Kelas A reguler sore semester 9, mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review saya dari tugas buku ke-14 yang berjudul Politik Informasi. Yang pertama, informasi sebagai politik. Informasi sebagai politik, eksploitasi dan pembahasan sekarang menjadi sentral ke abad 21. Tanda-tanda ada di sekitar kita. Privasi, implikasi dari Google dan Facebook, persyaratan layanan yang tak ada habisnya. Kami tak membaca, tapi yang terlalu sering mengklaim hak atas informasi kami. Awan yang tak pernah hujan. Pemblokiran otomatis situs web dilakukan oleh ISP. Politik banyak orang. Tahap pertama dari argumen saya adalah menguraikan politik dari berbagai bentuk eksploitasi dan pembahasan. Ini bisa dilihat di momen politik seperti sebuah demonstrasi di mana akan ada banyak jenis politik yang bermain dalam setiap memprotes nilai-nilai yang berbeda sedang diperbentukkan. Bahkan semua berkontribusi di beberapa jalan ke spenduk luas yang demonstrasi berbaris di bawah. Mungkin ada cabang serikat pekerja lokal, kelompok hijau dari berbagai jenis, beberapa secara lokal berbasis dan beberapa jenis LSM global. Lanjutan, keberagaman seperti itu akan diberikan oleh hampir semua orang yang akrab dengan protes. Pada saat-saat seperti ini akan ada banyak pernyataan tentang oposisi. Hampir pasti kapitalisme akan ditantang oleh kelompok yang berbeda, yaitu kebutuhan untuk revolusi hijau dapat ditegaskan kolonialisme atau rasisme akan diserang tergantung pada protes. Dan banyak hibrida dan koneksi antara identifikasi tersebut dapat diklaim. Analisis akan sering menempatkan multiplicitas ini menjadi kerangka kerja yang menyatukan dan menarik mereka bersama, mencari dinamika sentral yang memungkinkan multiplicitas menjadi lebih baik dipahami dan dalam beberapa kasus untuk disatukan menjadi satu kompleks perjuangan. Digital dan internet. Kompleks sosioteknologi yang telah terbentuk kembali secara mendalam informasi di zaman kita telah menjadi begitu akrab sehingga mungkin tampak sepele untuk menghitung faktor fundamentalnya. Digitalisasi, digital dan internet. Mengingat keakraban mereka, saya hanya akan menyinggung ini secara singkat, tetapi ingin menekankan bahwa di persimpangan mereka itulah antagonisme politik informasi tertanam, dan dari situ telah lahir begitu banyak inovasi kami sekarang setiap hari dan digunakan tanpa berpikir. Lanjutan, digital mengacu pada transformasi berbagai jenis media objek seperti musik, video, teks, gambar, dan sebagainya menjadi satu jenis objek media, yaitu objek yang bisa pindah. Ini adalah
pengurangan menjadi potongan-potongan kompleksitas makna disampaikan dalam media objek dan dapat diwujudkan dalam cat, kanvas, negatif film, kaset audio, dan sebagainya. Kekuatan platform medan perang. Konsepsi politik, eksploitasi, dan pembahasan sebagai berlipat ganda dikombinasikan dengan pemahaman salah satu kutub itu menjadi informasi itu sendiri. Dipahami sebagai perbedaan yang bergerak dalam konteks koneksi digitalisasi dan internet di akhir 20 dan ke dalam abad 21. Bergabung untuk menetapkan pertanyaan yang dibahas buku ini. Lanjutan, apa jenis antagonisme politik adalah yang didasarkan pada informasi dalam konteks dari digital dan internet. Hubungan apa dengan antagonisme lain, eksploitasi, dan beberapa lainnya? Apakah informasi sebagai eksploitasi atau sebagai kebebasan memilih? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, 4 tahap yang berbeda akan mengikuti dalam buku ini. Mulai dengan lebih abstrak sebelum beralih ke kekacauan dunia dan finishing secara konseptual. Yang kedua, secara pertumbuhan informasi ini sering dikendalikan dan dikodifikasikan dalam perangkat yang berbeda, yang dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau dimanapun diantaranya, yang mengubur kekuatan mereka di dalam konteks hitam teknologi atau teknologi merangkul. Yang ketiga adalah cara yang demikian sebagai rekursi dan perangkat atau disk di antara ke dalam pola berpeluang dibentuk oleh jaringan dan protokol yang terhubung tak terpisahkan. Bersama rekursi, perangkat dan jaringan dan protokol memberikan pemahaman tentang kekuatan informasi. Bagian kedua dari buku ini menghapus bagaimana ketiga dinamika yang berbeda ini yang merupakan kekuatan informasi dibentuk menjadi arsitektur abstrak atau cetak biru untuk membuat pola rekursi berpeluang dan spesifik. Perangkat dan jaringan dan protokol ini adalah platform yang dipahami sebagai arsitektur abstrak kekuatan informasi. Argumen itu akan mengikuti jalur rinci pengamatan masalah yang berbeda seperti prinsip-prinsip ditemukan komputasi, itu ikonografi dan legalitas, komputasi awan, lingkungan dampak IPAD, tindakan anonim di Tunisia, teori protokol komputer, dan lain. Prinsip politik informasi. Politik informasi selalu ada dan akan selalu ada, tetapi sudah berubah. Zaman sekarang ditandai dengan informasi banjir didorong oleh budaya digitalis dan internet. Ini zaman baru telah membalikan kelangkaan informasi selama ratusan tahun. Kekuatan informasi yang paling signifikan dan khas terletak pada kemampuan bagi semua orang berbagai secara bersama dalam sedikit informasi dan untuk semua menggunakan itu sepenuhnya. Hukum informasi, budaya, dan politik sering terus didedikasikan untuk membuat wabah itu membatasi kemampuan ini agar semua orang dapat berbagi secara merata.
Teori kekuatan informasi. Informasi mungkinkan adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga lewat di antara entitas dan dalam gerakan itu dan dipengaruhi oleh perubahan. Informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. Kita dapat melihat itu jika file entitas yang bergerak juga dapat bergerak, juga dapat mengalir sebagai informasi. Demikian video saya. Terima kasih, selamat sore.